Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Salam sejahtera untuk kita semua. Halo teman-teman semua, saya Anica Swati selaku moderator dari kelompok 4 akan memoderatori pemaparan materi mengenai perubahan makna, yakni pada mata kuliah semantik. Sebelum ke dalam materinya, di sini saya akan menjelaskan apa itu semantik. Semantik sendiri merupakan bagian ilmu linguistik yang mempelajari arti atau makna dalam bahasa. Cakupan ilmu semantik hanya membahas makna atau arti yang berkenaan dengan bahasa sebagai alat komunikasi verbal. Selanjutnya, apa yang disebut sebagai makna? Makna sendiri merupakan konsep abstrak pengalaman manusia, tetapi bukan pengalaman pribadi manusia. Maka, makna tidak dibentuk dengan pengalaman pribadi karena konsep abstrak pengalaman pribadi manusia sendiri berbeda-beda satu dengan yang lainnya. Pemaparan yang lebih dalamnya akan dibahas oleh teman-teman saya sendiri. Yang pertama mengenai penyebab perubahan makna, dan yang kedua mengenai macam-macam perubahan makna. Nah, di sini ada penyebab perubahan makna, teman-teman. Yang pertama ada faktor kebahasaan. Menurut Darmawati pada tahun 2018 halaman 43 menyatakan bahwa perubahan makna karena faktor kebahasaan berhubungan dengan fonologi, morfologi, dan sintaksis. Contohnya pada kata kuda akan mengalami perubahan makna jika diubah menjadi kuda-kudaan. Nah, yang kedua, perkembangan ilmu dan teknologi. Menurut Dewi pada tahun 2009 pada halaman 29 hingga 30 menyatakan bahwa perkembangan ilmu dan kemajuan teknologi dapat menyebabkan perubahan makna sebuah kata. Contohnya pada kata kereta api, sampai saat ini masih digunakan walaupun saat ini kereta api tidak lagi menggunakan tenaga uap. Yang ketiga ini ada perkembangan sosial dan budaya. Menurut Darmawati pada tahun 2018 halaman 44 hingga 45 menyatakan bahwa perkembangan dalam bidang sosial kemasyarakatan dapat menyebabkan terjadinya perubahan makna. Misalkan pada kata bapak dan ibu, dahulu digunakan untuk menyebutkan orang tua kandung karena perkembangan sosial dan budaya. Kata bapak dan ibu digunakan untuk menyebutkan orang yang lebih tua. Nah, yang keempat ini ada perbedaan bidang pemakaian. Menurut Dewi pada tahun 2009 halaman 31 menyatakan bahwa setiap bidang kehidupan ini memiliki kosakata khusus yang digunakan. Misalkan pada kata jurusan yang berasal dari bidang lalu lintas dengan makna arah, kini digunakan juga dalam bidang pendidikan dengan makna seksi atau bagian bidang ilmu. Materi selanjutnya yaitu penyebab perubahan makna karena adanya asosiasi. Menurut Dewi menyatakan bahwa sebuah kata yang digunakan dalam bidang tertentu memiliki makna yang tertentu pula. Jadi makna yang dimiliki kata tersebut akan berubah jika digunakan dalam bidang lain. Namun perubahan maknanya itu masih menyesuaikan dengan makna sebelumnya. Contohnya pada kata semir. Kata semir itu memiliki makna benda atau zat yang digunakan untuk mengkilapkan atau melicinkan kulit. Namun, kata semir bila digunakan dalam bidang lain, maka akan mengalami perubahan makna. Nah, perubahan makna ini menjadi kata uang pelicin. Makna uang pelicin masih ada hubungannya dengan makna benda atau zat yang digunakan untuk mengkilapkan atau melicinkan kulit. Selanjutnya, penyebab perubahan makna karena pertukaran tanggapan indera. Menurut Darmawati menyatakan bahwa alat indera yang dimiliki manusia ada 5 jenis. Nah, kelima jenis indera tersebut memiliki tugas sendiri-sendiri dalam menangkap gejala-gejala yang terjadi di dunia ini. Sebagai contoh, rasa pahit, getir, dan manis itu ditangkap dengan indera perasa lidah. Sedangkan rasa panas, rasa dingin, dan sejuk itu harus ditangkap dengan indera perasa kulit. Kemudian gejala cahaya, gelap, dan remang-remang itu ditangkap dengan indera penglihat mata. Menurut Dewi menyatakan bahwa pertukaran tanggapan indera yang terdapat dalam suatu kata dalam membentuk makna itu disebut dengan sinestesia. Contohnya,
pada kalimat berikut ini. Suaranya sangat manis didengar. Nah, kata manis seharusnya itu kan ditangkap dengan indera perasa lidah. Namun dalam kalimat di atas itu ditangkap oleh indera pendengar. Selanjutnya, penyebab perubahan makna karena perbedaan tanggapan. Menurut Darmawati menyatakan bahwa setiap unsur leksikal atau kata sebenarnya telah memiliki makna leksikal yang tetap. Jadi artinya makna kata tersebut itu dapat dinilai memiliki makna rendah atau kurang menyenangkan. Nah, penilaian makna ini terjadi karena pandangan masyarakat yang terpengaruh oleh norma dan nilai yang terdapat dalam kehidupan masyarakat. Contohnya, kata buruh. Kata buruh itu sering memiliki nilai makna yang dipandang lebih rendah daripada karyawan. Selanjutnya, penyebab perubahan makna karena adanya penyingkatan. Nah, dalam bahasa Indonesia ada sejumlah kata atau ungkapan yang sering diucapkan dengan menyingkat kata atau ungkapan tersebut. Nah, makna kata dan ungkapan yang disingkat tersebut maknanya sudah diketahui oleh banyak orang. Contohnya kata dokter. Kata dokter kini diucapkan dengan dok saja. Dok ya. Dok, pasiennya di mana ya? Kata dokter itu disingkat menjadi dok. Selanjutnya di sini ada proses gramatikal. Menurut Ibu Dewi, tahun 2009, halaman 34 sampai 35 menyatakan bahwa perubahan makna kata pada sebuah kata dapat terjadi karena adanya proses gramatikal, seperti afiksasi, reduplikasi, atau pemajemukan. Namun sebenarnya dalam proses gramatikal tidak terjadi perubahan makna, hanya perubahan bentuk yang menyebabkan makna berubah. Pada dasarnya, jika bentuk berubah, maka akan menyebabkan makna berubah, meskipun proses ini tidak terjadi pada semua bentuk kata. Contoh, kata anak mendapatkan proses reduplikasi menjadi anak-anak. Kata anak memiliki makna tunggal, sedangkan anak-anak memiliki makna jamak. Lalu, pengembangan istilah. Menurut Ibu Darmawati tahun 2018 halaman 48 menyatakan bahwa salah satu upaya pengembangan istilah atau pembentukan istilah baru dapat dilakukan dengan memanfaatkan kosakata bahasa Indonesia yang diberi makna baru dengan proses mengubah makna tersebut. Contoh, papan itu tertata dengan rapi. Lalu kebutuhan pokok manusia yaitu sandang pangan dan papan. Kata papan semula bermakna lempengan kayu tipis. Kini makna kata papan berubah menjadi perumahan. Lalu pengaruh bahasa asing. Menurut Ibu Darmawati tahun 2018 halaman 49 menyatakan bahwa perubahan bahasa yang satu terhadap bahasa yang lain tidak dapat dihindarkan. Kondisi ini disebabkan interaksi antara manusia berbeda bangsa. Oleh sebab itu, pengaruh bahasa asing terhadap bahasa Indonesia tidak dapat dihindarkan. Perubahan makna karena pengaruh bahasa asing seperti kata paper berasal dari bahasa Inggris yang berarti kertas. Saat ini makna paper lebih dikaitkan dengan karya ilmiah yang disusun dan didiskusikan dalam forum ilmiah berupa seminar atau kongres. Selanjutnya ada macam-macam perubahan makna. Yang pertama, meluas atau generalisasi. Menurut Kus Triyono dan Kurniawati tahun 2016, perubahan makna dalam arti perluasan yaitu gejala yang terjadi atau proses perubahan makna dari yang khusus ke umum. Contohnya, Bapak-bapak yang terhormat, kami persilahkan duduk kembali. Lalu yang kedua, ibu-ibu anggota paduan suara dipersilahkan memasuki ruang lomba. Kata bapak-bapak dan ibu-ibu pada kedua kalimat yang saya ucapkan adalah kata-kata yang mengalami perluasan makna. Dahulu, kata bapak bermakna orang tua laki-laki dan ibu bermakna orang tua perempuan. Akan tetapi, sekarang kata bapak dan ibu lebih luas maknanya. Selain berarti orang tua kandung laki-laki atau perempuan, juga orang yang dihormati atau pemuka masyarakat. Lalu yang kedua,
ada menyempit atau spesialisasi. Menurut Darmawati, tahun 2018 halaman 50, kata yang mengalami penyempitan makna adalah kata yang pada saat ini memiliki makna lebih khusus daripada makna sebelumnya. Jadi cakupan makna baru atau sekarang lebih sempit daripada makna lama atau yang semula. Nah, contohnya itu yang pertama ada pembantu itu sangat rajin. Lalu yang kedua, putra terakhir Pak Darmawan telah menjadi pendeta. Kata pembantu dan pendeta pada kedua kalimat yang saya ucapkan mengalami penyempitan makna. Kata pembantu dulu bermakna orang yang memberi bantuan. Nah, sekarang bermakna pramuwisma. Nah, sedangkan kata pendeta dahulu bermakna orang berilmu. Sekarang bermakna guru atau tetua agama. Selanjutnya adalah peyoratif dan amelioratif. Menurut Dewi, perubahan kata makna yang menyebabkan makna yang baru lebih tinggi dari makna semula disebut makna peninggian atau ameliorasi. Contohnya, pada kalimat wanita bergaun merah itu bernama Pratiwi Sudarmono. Kata wanita dalam kalimat di atas mengalami perubahan makna yang mengakibatkan makna yang baru dirasakan lebih tinggi atau terhormat nilainya daripada makna lama. Kata wanita dahulu bermakna perempuan yang diinginkan pria, sedangkan sekarang kata wanita bermakna perempuan dewasa. Selain ameliorasi, kita juga mengenal adanya peyorasi. Peyorasi atau penurunan makna adalah perubahan makna yang mengakibatkan makna baru dirasakan lebih rendah, kurang baik, kurang halus, kurang menyenangkan penampilannya daripada makna lama. Contohnya pada kalimat, orang itu sedang menunggui bininya yang sakit di rumah sakit. Kata bini dalam kalimat tersebut dahulu bermakna perempuan yang sudah dinikahi, sedangkan sekarang maknanya lebih rendah daripada kata istri atau nyonya. Selanjutnya adalah asosiatif. Menurut Dewi, asosiasi adalah hubungan antara makna lama dengan makna baru. Menurut Kustriono dan Kurniawati, asosiasi adalah proses perubahan makna sebagai akibat persamaan sifat. Persamaan sifat ini menjadikan kata yang dimaksud memiliki makna dan maksud yang berbeda. Contohnya, pada kalimat, sebelum jadi bupati, saya sempat duduk di parlemen. Kata duduk merupakan perubahan makna sejenis persamaan asosiasi karena mengalami perubahan makna sebagai akibat persamaan sifat. Kata duduk dalam kalimat tersebut memiliki makna menjabat, sedangkan kata awalnya duduk dapat berarti duduk di kursi dengan meletakkan bokong ke tempat yang dimaksud dengan posisi yang sudah ditentukan. Macam-macam perubahan makna selanjutnya yang akan dibahas yaitu sinestesia. Menurut Dewi, tahun 2009, menjelaskan bahwa sinestesia merupakan kata yang mengalami perubahan makna akibat pertukaran tanggapan dua indera. Misalnya, dari indera penglihat ke indera pendengar, dari indera perasa ke indera pendengar. Contohnya, suaranya terang sekali. Suara itu seharusnya ditangkap menggunakan indera pendengar, namun dalam kalimat tersebut suara ditangkap menggunakan indera penglihatan. Ini berarti kalimat tersebut mengandung pertukaran dua indera, yaitu indera pendengar dengan indera penglihatan. Contoh yang lainnya yaitu kata-kata anak itu memang pedas sekali. Kata itu seharusnya ditangkap menggunakan indera pendengar, namun dalam kalimat tersebut kata ditangkap menggunakan indera perasa lidah. Pembahasan selanjutnya mengenai perubahan makna total. Menurut Dewi, tahun 2009, perubahan makna total adalah berubahnya makna dari makna lama dan makna yang sangat berbeda dari makna asalnya. Contohnya kata ceramah. Dulu kata ceramah bermakna cerewet, kini kata ceramah bermakna membawakan pidato atau uraian yang disampaikan di depan banyak orang.